terutama kepada para narasumber. Tak lupa pula kami sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada para partisipan dan para tamu undangan apabila terdapat kekurangan dan kealpaan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Demikian kami laporkan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dananjaya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, Ibu Sri Utami, untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Sri Utami kami persilakan. Dibuka apa dipakainya? Jadi kelihatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama akan melaksanakan kegiatan secara daring Sekolah Demokrasi. Yang saya hormati anggota KPU RI Bapak Pramono Ubaid Tantowi, yang saya hormati Bapak Rifki Ali Mubarok Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Bapak Idam Holid anggota KPU Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Bapak Wali Kota Sukabumi Bapak Ahmad Fahmi, yang saya hormati dan saya banggakan juga rekan-rekan komisioner serta sekretaris KPU beserta jajarannya, yang saya hormati seluruh narasumber yang nanti akan mengisi materi pada acara Sekolah Demokrasi KPU Kota Sukabumi, dan yang saya hormati pula seluruh peserta daring dari Sekolah Demokrasi. Bapak Ibu sekalian, kegiatan Sekolah Demokrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Sukabumi ini bukan merupakan kegiatan yang pertama kali, tapi sudah pernah kita lakukan kegiatan ini, namun dilakukan secara tatap muka. Karena setelah kita alami pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang lalu, maka Sekolah Demokrasi pada tahun ini dapat terselenggara melalui metode daring ini. Beberapa tentu keuntungan yang bisa kita dapatkan di Sekolah Demokrasi melalui metode daring ini, diantaranya adalah kita bisa menyentuh semua lapisan masyarakat secara luas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan Sekolah Demokrasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Sukabumi ini memiliki strategi bahwa Sekolah Demokrasi ini sebagai sebuah sarana untuk melakukan pendidikan pemilih berkelanjutan, di mana diharapkan dengan adanya Sekolah Demokrasi ini, maka para peserta dapat mengerti akan pentingnya demokrasi yang lebih jauh dan memahami salah satu tiang penyangga demokrasi, yaitu pemilihan umum, di mana pemilihan umum sebagai sarana penyalur kedaulatan rakyat adalah salah satu unsur penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan bagi bangsa ini, khususnya di bidang politik. Dapat kita katakan bahwa dengan pemilu yang baik maka diharapkan akan melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang baik. Jadi masyarakat perlu digugah kesadarannya sebagai warga negara yang aktif, mengawal proses memilih pemimpin dengan mengedepankan pemilihan yang jujur dan adil. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, dalam kegiatan Sekolah Demokrasi ini nanti akan dibahas dengan berbagai macam tema, seperti tentang peran pemilu dalam pembangunan suatu bangsa, tentang tata kelola pemilu di Indonesia, kemudian perilaku pemilih dan dinamika pemilih, metode mengidentifikasi hoaks, kemudian juga beberapa teknis kepemiluan. Semua ini merupakan hal yang sangat menarik untuk kita kaji dan nanti akan dikupas secara komprehensif oleh para narasumber yang sangat luar biasa dan sangat kompeten di bidangnya. Terakhir, besar harapan saya semoga kegiatan Sekolah Demokrasi ini dapat membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih yang berdaulat, kemudian dapat meningkatkan pengetahuan atau pemahaman kepemiluan, juga nilai-nilai demokrasi, kemudian menghindarkan masyarakat pada praktek politik uang yang sering terjadi menjelang pemilu yang akan datang maupun pada pemilihan. Kemudian juga kegiatan ini harapannya adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih. Terakhir, harapan kami juga melalui kegiatan ini bisa lahir penggerak demokrasi, melahirkan orang-orang yang mengerti dan melek terhadap demokrasi dan teknis kepemiluan beserta segala problematikanya. Itu mungkin sambutan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Selamat mengikuti Sekolah Demokrasi ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Ibu Sri Utami. Selanjutnya kami persilakan kepada Wali Kota Sukabumi, Bapak Ahmad Fahmi, untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Ahmad Fahmi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, sampurasun. Sampes. Yang saya hormati Ibu Ketua KPUD Kota Sukabumi beserta rekan-rekan KPUD Kota Sukabumi, para komisioner. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat. Semoga nikmat sehat ini senantiasa hadir di tengah-tengah kita sehingga kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga masyarakat yang kita cintai. Yang pertama tentu saja saya mengucapkan apresiasi, terima kasih kepada KPU Kota Sukabumi yang hari ini telah dan akan melaunching gerakan sekolah demokrasi dengan semangat sebagaimana barusan disampaikan oleh Ibu Ketua KPU Kota Sukabumi. Semangatnya adalah mendidik warga masyarakat untuk menjadi penggerak terciptanya demokrasi yang semakin baik di Indonesia, di Jawa Barat, dan khususnya di Kota Sukabumi yang kita cintai. Kita tentu menyadari benar bahwa demokrasi di Indonesia ada demokrasi yang luar biasa dari jumlah pemilihnya, luar biasa dari sebaran pulau-pulau, termasuk juga dari berbagai dinamika yang lainnya. Nah, tentunya itu semua perlu senantiasa dilakukan perbaikan-perbaikan untuk menciptakan iklim demokrasi yang semakin baik dari waktu ke waktu. Semangat sekolah demokrasi ini dilaksanakan adalah semangat agar warga masyarakat kita semakin mendapatkan pengetahuan yang terbaik, mampu untuk berpartisipasi, dan tentunya mampu menjadi penggerak iklim demokrasi di wilayah Kota Sukabumi yang kita cintai ini. Kita berharap bahwa keberadaan sekolah demokrasi ini semakin memberikan kepada warga masyarakat bagaimana warga masyarakat menjadi para warga, maksudnya menjadi para pemilih yang cerdas. Karena berbagai hal yang berhubungan dengan demokrasi mulai harus kita luruskan sejak saat ini. Mulai dengan edukasi, mulai dengan informasi yang terus-menerus disampaikan kepada warga masyarakat. Dan saya yakin benar sekolah demokrasi ini ada bagian dari edukasi yang kita berikan kepada warga masyarakat sehingga mereka menjadi semakin paham apa makna demokrasi, apa makna pemilih yang cerdas, dan siapa yang harus mereka pilih dengan informasi dan dengan edukasi yang sudah mereka dapatkan. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sekolah demokrasi ini menjadi sebuah solusi terbaik dalam kerangka kita terus mengedukasi warga masyarakat Kota Sukabumi khususnya, dan tentunya tidak mungkin ini bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan dari seluruh pihak. Itulah sebabnya pada kesempatan kali ini tak lupa saya kembali mengajak seluruh pihak, mari sama-sama kita terus mendukung demokrasi yang semakin baik di kota kita, di provinsi kita, dan di negeri kita, dan mari kita menjadi bagian dari sekolah demokrasi ini. Tentunya dengan senantiasa memberikan edukasi kepada warga masyarakat, hal-hal yang terbaik yang dapat mereka lakukan, mulai dari diri mereka, menjaga diri mereka dan memperbaiki diri mereka untuk iklim demokrasi yang lebih baik. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi luar biasa apresiasi kepada KPU Kota Sukabumi. Semoga teman-teman KPU Kota Sukabumi tetap bersemangat, tetap mampu menjalankan proses demokrasi dan mengawal proses demokrasi dengan sebaik-baiknya di Kota Sukabumi yang kita cintai. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Fahmi. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Bapak Rifki Ali Mubarok, untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Rifki Ali Mubarok, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komisioner KPU RI Pak Pramono yang sudah berkenan hadir bersama kita semua. Yang saya hormati Pak Wali Kota Sukabumi, Pak Ahmad Fahmi. Terima kasih Pak Wali yang sudah berkenan hadir dan memberikan sambutan. Termasuk juga Pak Wali terus mendorong dan mendukung aktivitas KPU Kota Sukabumi dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pemilu maupun juga pemilihan di tahun 2024. Atur nuhun Pak Wali, salam silaturahim. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua KPU Kota Sukabumi, Ibu Sri, beserta seluruh jajaran Komisioner KPU Kota Sukabumi, juga Pak Sekretaris dan seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan KPU Kota Sukabumi. Hadir juga di sini saya lihat ada komisioner dari Komisi Informasi Jawa Barat, Bu Yuda, kemudian juga yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kota Sukabumi. Hadir juga saya lihat beberapa KPU Kota Kabupaten maupun juga provinsi di provinsi lain selain dari Jawa Barat. Yang saya hormati seluruh tamu undangan juga partisipan yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita semua bisa bersilaturahim di bulan suci Ramadan, di bulan yang penuh berkah. KPU Kota Sukabumi mengadakan salah satu kegiatan yang sangat strategis dan penting tentunya bagi pembangunan pemilu dan demokrasi di Kota Sukabumi yang tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi Provinsi Jawa Barat maupun juga bagi Indonesia, yang hari ini kita semua memasuki fase konsolidasi demokrasi. Maka kegiatan sekolah demokrasi ini sangat penting karena kita terus melakukan proses perbaikan, kemudian peningkatan kualitas demokrasi maupun juga kualitas manajemen pemilu yang harus terus kita lakukan. Mengingat Indonesia, Jawa Barat maupun juga Kota Sukabumi, kita masuk ke dalam fase konsolidasi demokrasi. Apalagi kemudian hari ini kita sudah bisa melakukan dan melaksanakan dua jenis pemilihan, yaitu pemilu dan pemilihan yang berjalan dengan berkualitas dan berintegritas. Jadi sekarang ini Indonesia, Jawa Barat, kita semua sudah sukses melaksanakan pemilu 2019. Pemilu yang baru dalam sejarah pemilu dan demokrasi, kita melaksanakan pemilu serentak 5 jenis pemilu sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Di Kota Sukabumi kita mengalami pelaksanaan pemilu 2019 ini berjalan dengan berkualitas dan berintegritas. Bahkan partisipasi pemilihnya juga mengalami peningkatan. Yang tentunya ini patut kita jaga, pelihara untuk pelaksanaan pemilu 2024 yang akan datang. Kemudian sekarang ini kita juga sudah melaksanakan pemilihan serentak 2020 yang baru dalam sejarah pemilihan atau pilkada, karena kita melaksanakan pemilihan di masa pandemi COVID
yang semua orang belum pernah mengalami kondisi dan melaksanakan pemilihan atau pemilu di masa pandemi COVID. Banyak hal yang kemudian orang meragukan bahwa Indonesia, Jawa Barat, maupun juga 8 daerah di Jawa Barat bisa melaksanakan pemilihan di masa pandemi COVID. Bahkan negara-negara lain itu mengalami penundaan pemilu sampai kemudian batas waktu yang tidak ditentukan. Tapi Indonesia, kita melaksanakan pemilihan 2020 ini dengan berjalan aman, berkualitas, dan berintegritas. Bahkan partisipasi pemilih juga mengalami peningkatan di pemilihan 2020. Nah, dua hal itulah yang kemudian tentunya harus menjadi catatan yang nanti perlu diinformasikan sehingga kita bisa menyiapkan agenda selanjutnya bagi KPU Kota Sukabumi maupun juga bagi semua pihak yang ada di Kota Sukabumi untuk melaksanakan pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Jadi nanti di Kota Sukabumi ini kan seharusnya pemilihan pemilihan wali kota itu berlangsung 2023. Ya Bu Ketua ya. Nah, karena undang-undang pemilihan yang sekarang sudah kita laksanakan, Undang-Undang 10 2016, maka pemilihan wali kota Sukabumi itu 2024 nanti. Yang kemungkinan akan bersamaan dengan pemilu 2024. Jadi, tahun 2024 nanti kita semua akan melaksanakan 7 jenis pemilihan. 5 pemilu, ya, kemudian pemilihan gubernur, dan pemilihan wali kota Sukabumi. Nah, pemilu dan pemilihan ini akan dilaksanakan dalam tahun yang sama, yang sudah pasti pemilihan gubernur dan pemilihan wali kota Sukabumi akan dilaksanakan di bulan November. Dan kemungkinan pemilu 2024 itu masih dibahas dan nanti akan disampaikan mungkin informasinya dari Pak Pram. Itu kemungkinan antara bulan Februari dan Maret. Dan KPU RI mengusulkan supaya tidak terjadi beban kerja yang tinggi, maka kemudian pemilu itu tahapannya mengalami penambahan. Jadi biasanya 20 bulan pemilu itu, dan sekarang kemungkinan ditambah menjadi 30 bulan. Kalau 30 bulan nanti disetujui, pemilu 2024 tahapannya itu bertambah, maka di tahun 2021 ini, di akhir tahun 2021 ini, kita akan memasuki tahapan pemilu 2024. Untuk itu, kegiatan Sekolah Demokrasi ini bagian yang penting untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilu 2024 dan pemilihan 2024 yang kemungkinan kita akan mengalami sejarah baru di mana disatukannya pemilu dan pemilihan dalam tahun yang sama, yang kita harus mempersiapkan hal-hal yang kemungkinan menjadi beban yang akan mempengaruhi beban kerja yang tinggi, yang termasuk juga kompleksitas lainnya, yang itu akan mempengaruhi terhadap kualitas pemilu, pemilihan, kualitas demokrasi. Untuk itu, kita berharap Kota Sukabumi melalui Sekolah Demokrasi ini bagaimana nanti bisa menyampaikan informasi terkait dengan pemilu dan pemilihan 2024 nanti, yang kemungkinan juga kita tidak tahu apakah di 2024 ini COVID-nya sudah selesai atau masih berada dalam kondisi pandemi COVID. Maka kemudian kita juga harus menyampaikan bagaimana kita akan menghadapi
pemilu dan pemilihan 2024 di masa pandemi COVID berdasarkan pengalaman pemilihan 2020. Kita juga berharap melalui sekolah demokrasi yang tadi disampaikan oleh panitia maupun juga oleh Bu Ketua, ini menjadi upaya ikhtiar bersama meningkatkan kualitas demokrasi, meningkatkan kualitas partisipasi, dan meningkatkan kuantitas partisipasi pemilih di Kota Sukabumi, sehingga masyarakat Sukabumi mendapatkan kepercayaan, ya, percaya terhadap demokrasi, percaya terhadap pemilu, dan percaya kepada pemerintahan yang dihasilkan melalui pemilu dan pemilihan. Untuk itu, selamat kepada KPU Kota Sukabumi yang sudah menggagas acara Sekolah Demokrasi sebagai ikhtiar kita untuk melakukan konsolidasi demokrasi, menjaga demokrasi, meningkatkan dan terus mengembangkan demokrasi di Kota Sukabumi ke arah yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat, selamat, dan tentunya kita senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah dalam menjalankan aktivitas dan kreativitas kita masing-masing. Terima kasih kepada Pak Wali dan pemerintah Kota Sukabumi yang sudah mendukung terhadap kegiatan ini, termasuk juga nanti bersama-sama berkolaborasi dengan KPU menyiapkan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu dan pemilihan untuk tahun 2024. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nuhun Pak. Nuhun Pak Ketua, atur nuhun. Terima kasih kepada Bapak Rifki Ali Mubarok atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu kami persilahkan kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Pramono Ubaid Tantowi, untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Pramono Ubaid Tantowi, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati teman-teman KPU Waalaikumsalam warahmatullahi serta tadi ada barusan Pak Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, lalu Siap, Mas. ada beberapa yang lain, ada Teh Yuda, ada Pak Wali, ada Pak Wali Kota, Mas. Ada Wali Kota Sukabumi yang saya hormati. Salam kenal, Pak. Serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bergabung dengan Bapak Ibu hadirin sekalian untuk pembukaan Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Kota Sukabumi. Nah, dalam konteks itu saya ingin share screen ya. Baik, karena sekalian saya diminta untuk menyampaikan materi, maka sekalian saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, KPU sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu itu memiliki fungsi tambahan selain menyelenggarakan tahapan-tahapan pemilu, tetapi juga punya fungsi tambahan yakni pendidikan pemilih. Nah, pendidikan pemilih itu menurut saya dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni pendidikan pemilih terkait dengan hal-hal yang sifatnya teknis, itu jadi kapan misalnya hari H untuk pilkada 2020, kapan pemilu 2024. Nah, itu
hari H-nya harus diketahui secara luas oleh pemilih kita. Di mana pemilih menggunakan hak suaranya misalnya. TPS-nya bagi pemilih di desa ini di mana misalnya, itu harus jelas. Lalu tata cara mencoblos yang sah, lalu siapa saja calon atau peserta pemilu atau pilkadanya yang berkontestasi misalnya, itu informasi-informasi teknis seperti itu harus disampaikan secara luas kepada kepada pemilih kita, gitu ya. Nah, tetapi di lain pihak ada juga pendidikan pemilih yang sifatnya lebih substantif, gitu ya. Jadi misalnya bagaimana cara memilih calon yang berkualitas. Jadi dari calon-calon yang ada itu bagaimana menetapkan kriteria-kriteria kandidat yang baik itu yang bagaimana. Lalu bagaimana cara kita atau anjuran kita untuk menolak politik uang. Jenis-jenis politik uang itu apa saja, apa dampaknya bagi demokrasi kita misalnya. Itu harus dijelaskan secara baik kepada pemilih kita. Lalu anjuran untuk melawan hoax dan isu SARA itu penting untuk terus sampaikan kepada pemilih kita. Anjuran kepada warga kita untuk menghargai perbedaan pilihan. Lalu dorongan kepada pemilih kita, kepada masyarakat kita untuk menerima kekalahan dan kemenangan itu sewajarnya saja, tidak terlalu euforia, juga tidak usah terlalu baper misalnya begitu untuk bahasa anak sekarang. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, menurut saya selama tahapan pemilu dan pilkada, jika kita sudah masuk tahapan pemilu atau tahapan pilkada, maka fokus pendidikan pemilih lebih diarahkan pada hal-hal yang sifatnya teknis tadi. Meskipun tentu saja hal-hal yang substantif juga harus diberi porsi gitu ya, tetapi penekanannya, ini hanya soal penekanan ya, bukan satu-satunya. Bukan ini jika tahapan pilkada hanya fokus pada hal yang teknis, enggak, tapi tetap porsinya diberi porsi yang lebih banyak pada hal yang sifatnya teknis. Tetapi di luar tahapan pemilu atau tahapan pilkada, maka fokus pendidikan pemilih lebih diarahkan pada hal yang sifatnya substantif, gitu ya. Jadi seperti sekarang ini misalnya, setelah selesai tahapan pilkada 2020, lalu pemilu 2024-nya masih jauh, maka teman-teman KPU lebih mendorong pada hal-hal yang sifatnya lebih substantif tadi, begitu. Ya, jadi ini kesempatan kita, waktu yang cukup panjang untuk menyiapkan basis kultural yang lebih kokoh bagi masyarakat kita. Sejatinya pendidikan demokrasi itu merupakan kewajiban banyak pihak, gitu ya. Pemerintah punya kewajiban, partai politik punya kewajiban, media massa juga punya kewajiban. Jangan lupa media massa itu punya kewajiban penting untuk melakukan pendidikan politik bagi warga. Nah, sebagaimana saya katakan, pendidikan demokrasi merupakan kerja terus-menerus yang tidak kenal henti. Ya, never ending proses. Jadi proses yang tidak kenal berhenti karena memang ini hasilnya tidak bisa dipetik dalam waktu dekat gitu. Jadi pendidikan demokrasi itu bukan seperti pendidikan misalnya SMA yang misalnya setelah 3 tahun nanti dapat ijazah, gitu enggak gitu. Pendidikan demokrasi itu adalah pendidikan untuk membentuk budaya. Nah, kalau membentuk budaya pasti hasilnya tidak semudah pendidikan formal sekolah yang berjenjang itu. Karena tujuan kita adalah memperkuat budaya demokrasi kita. Nah, dalam konteks itu saya ingin mengutip Juan Linz dan Alfred Stephen bahwa konsolidasi demokrasi tidak akan terwujud sampai prinsip-prinsip demokrasi dan institusi yang terkait dengannya terlembagakan sedemikian rupa sehingga orang-orang menganggapnya sebagai the only game in town. Gitu ya. Jadi di dalam demokrasi itu ada dua kamar begitu ya. Tadi itu soal institusi demokrasi, di sisi lain ada budaya demokrasi. Institusi demokrasi itu ada misalnya soal konstitusi, apakah konstitusi kita sudah demokratis atau tidak misalnya. Sebelum amandemen misalnya konstitusi kita tidak membatasi masa jabatan presiden misalnya, sehingga waktu itu presiden ya boleh sampai kapan saja, tidak ada batasannya misalnya begitu. Lalu kemudian apakah parlemennya bekerja dengan baik, parpolnya bagaimana, pemilunya bagaimana, itu soal institusi. Tetapi demokrasi bukan hanya soal itu, bukan hanya soal pemilu gitu.
seringkali kita mensimplifikasi, menyederhanakan seolah-olah demokrasi itu ya hanya pemilu saja begitu. Enggak, demokrasi itu ada soal institusi tapi juga ada soal budaya. Nah, budaya demokrasi tadi sempat disinggung di bagian akhir sambutan Pak Ketua KPU Jawa Barat tadi, bagaimana sejauh mana atau sedalam apa masyarakat mendukung demokrasi sebagai sistem politik kita. Itu akan mencerminkan apakah budaya demokrasi kita matang atau tidak. Lalu bagaimana partisipasi politik kita, bagaimana tingkat toleransi, bagaimana tingkat kepercayaan, gitu ya, trust. Lalu bagaimana prinsip rule of law-nya, bagaimana penghormatan terhadap hak asasi manusia, itu semua adalah budaya demokrasi. Gitu ya. Jadi ada dua kamar itu yang sering kita lupa bahwa seolah-olah demokrasi itu ya hanya dicerminkan dari pemilu. Tidak. Pemilu itu hanya salah satu saja dari institusi-institusi demokrasi yang harus ada gitu. Nah, dalam konteks itu kita bicara saat ini sejak reformasi institusionalisasi demokrasi semakin kokoh gitu ya. Kita percaya itu, tetapi performanya memang masih belum begitu menggembirakan. Kita tahu konstitusi kita telah dilakukan amandemen yang sekarang lebih berorientasi HAM dan lebih demokratis, lebih mengakomodir isu-isu hak asasi manusia, juga lebih demokratis, gitu ya. Pemilu dan pilkada juga sudah berlangsung secara reguler. Kita tahu sejak 99 sampai sekarang pemilu kita 5 tahunan itu berjalan rutin gitu. Jadi tidak ada pemilu yang dipercepat misalnya karena ada misalnya kudeta misalnya. Lalu pemerintah yang baru hasil kudeta mempercepat pemilu kan tidak ada juga gitu. Jadi artinya dari sisi institusionalisasi demokrasi, pemilu kita sudah secara institusional sudah berlangsung cukup baik gitu ya. Lalu kemudian ada partai politik juga sudah berkembang dengan baik. Tidak ada lagi hambatan orang untuk mendirikan partai politik, untuk ikut partai politik, ikut menjadi pengurus partai politik manapun, nggak ada halangan seperti zaman dulu gitu. Kalau zaman dulu kan PNS harus semuanya milih Golkar begitu. Begitu milih partai yang lain bisa diberhentikan dari PNS-nya begitu. Parlemen juga sudah lebih baik, meskipun tentu masih belum menggembirakan. Zaman Orde Baru parlemen itu dikenal sebagai rubber stamp gitu ya, hanya sebagai stempel saja. Jadi apa maunya pemerintah ya diiyakan aja oleh parlemen itu. Sekarang kan lebih dinamis, meskipun tentu saja kita masih berharap lebih jauh dari sekedar itu. Gitu ya. Jadi secara institusional, secara kelembagaan demokrasi kita sudah lebih baik, meskipun kita berharap itu masih jauh perlu peningkatan di berbagai aspeknya. Nah, lalu di sisi lain budaya demokrasi kita yang sekarang ini menurut saya masih agak mengkhawatirkan, gitu ya, masih agak mengkhawatirkan. Kalau kita melihat survei-survei yang dikeluarkan oleh lembaga survei, kelompok yang tidak setuju sistem demokrasi itu masih cukup besar. Mereka menginginkan sistem yang lain, gitu ya. Entah itu sistem teokrasi, entah sistem otoritarian yang lain, gitu ya. Itu masih cukup besar. Partisipasi politik pemilih kita, gitu ya. Jadi orang yang datang di setiap pemilu atau pilkada kita itu, menurut penelitian banyak pihak itu lebih disebabkan karena mobilisasi dan transaksi tentu saja, gitu ya. Yang sifatnya kesukarelaan itu mungkin masih harus ditingkatkan, gitu. Jadi seharusnya partisipasi politik, orang datang ke TPS memilih calon tertentu, memilih partai tertentu, memilih caleg tertentu itu lebih karena kesadaran dia bahwa saya memilih ini karena partai ini lebih sesuai visi misinya dengan saya. Atau saya memilih calon kepala daerah ini karena saya yakin dia lebih punya program, punya visi yang sesuai dengan saya. Harusnya kan seperti itu, tapi tidak. Dalam banyak penelitian
partisipasi politik kita karena masih diiming-imingi dengan dengan politik uang misalnya. Kita juga melihat kesediaan untuk menerima perbedaan pendapat, ras dan keyakinan gitu ya. Rasanya masih belum menggembirakan gitu. Di setiap momentum pilkada atau pemilu, pembelahan di tingkat masyarakat kita begitu keras gitu ya. Ada istilah cebong kampret gitu ya kalau di tingkat nasional. Entah kalau di tingkat pilkada pasti ada istilah-istilah seperti itu. Pembelahan antara pendukung pasangan calon begitu kuat gitu. Seolah-olah tidak ada lagi ruang untuk bersosialisasi gitu ya di antar tetangga gitu ya. Itu sudah rasanya di momentum-momentum pilkada atau pemilu itu cukup mengkhawatirkan. Juga rendahnya tingkat kepercayaan baik secara vertikal masyarakat kepada negara maupun secara horizontal sesama kelompok masyarakat. Jadi tadi Pak Rifki juga sudah menyebut pentingnya selesai pilkada ya kita percaya kepada pemerintah hasil pemilu atau pilkada tanpa ini catatan saya tanpa meninggalkan sikap kritis. Sikap kritis itu berbeda dengan tidak percaya. Sikap kritis itu berbeda dengan tidak percaya. Ini yang seringkali disalahpahami seolah-olah kalau kita percaya kepada pemimpin hasil pemilu atau pilkada, lalu kemudian kepercayaan itu seolah-olah membuat kita harus sepenuhnya mendukung pemerintah terpilih. Tidak, itu berbeda. Masyarakat atau warga negara itu tetap harus melakukan kontrol terhadap pemerintahnya, hasil pemilu atau pilkada, itu kewajiban gitu. Itu kewajiban. Jadi kalau pemerintahnya memang bekerja dengan baik, maka harus diberi dukungan. Tetapi jika pemerintahnya mulai keluar dari relnya, dari komitmennya, dari visi misinya, nah itu tugas kita sebagai pemberi mandat itu untuk mengingatkan gitu. Ya, tetapi dengan kepercayaan bahwa silahkan pemerintah bekerja dengan baik, kalau memang bekerja dengan baik ya kita dukung, tetapi kalau memang tidak bekerja dengan baik ya diberi kritik secukupnya, gitu ya. Kalau sekarang kan rasanya yang saya lihat tidak begitu. Dukungan atau kritik kepada pemerintah baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal itu sepenuhnya dibatasi oleh dukungan ketika pemilu atau pilkada gitu. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau calonnya yang waktu pilkada menang, wah itu kemudian kita menjadi pendukung seterusnya gitu ya. Tapi kalau kita yang kalah itu lalu menjadi haters seterusnya gitu. Itu yang terjadi kan seperti itu saat ini gitu. Nah, itu yang tidak tepat gitu ya. Jadi dukungan atau kritik itu harus kontekstual atas kebijakannya, bukan kepada pemerintahnya itu gitu. Jadi kritiknya bukan kepada institusinya gitu ya, tetapi kepada kebijakannya. Nah, itu yang seringkali disalahpahami gitu ya. Jadi kepercayaan kepada pemerintah baik di tingkat nasional maupun lokal itu bukan didasarkan kepada dukungan ketika pemilu atau pilkada, tetapi didasarkan kepada performa dari pemerintah itu sendiri. Kalau dia bekerja sesuai dengan visi misi yang ditawarkan, berkomitmen pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, ya diberi dukungan. Tetapi begitu mengarah kepada otoritarian, misalnya mengarah kepada oligarki, ya harus diberi kritik begitu ya. Jadi pembilahan soal cebong kampret itu menurut saya sudah tidak relevan karena yang dua-duanya itu ya harus melakukan kritik jika pemerintahnya melenceng, harus mendukung jika memang pemerintahnya bekerja dengan baik. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dalam konteks itu solusi yang perlu dilakukan kita memang harus memperkuat pendidikan demokrasi. Yang dilakukan oleh teman-teman KPU Kota Sukabumi itu harus dicontoh oleh institusi-institusi demokrasi kita gitu ya, teman-teman KPU di daerah lain,
teman-teman Bawaslu gitu ya, itu harus terus menggalakkan pendidikan demokrasi kepada warga kita. Tujuannya agar demokrasi kita terus mengarah kepada demokrasi yang substansial gitu ya. Jadi demokrasi yang memang didukung oleh budaya demokrasi yang kokoh. Bukan hanya ada pemilunya, bukan parlemennya ya sekedar ada, konstitusinya sudah baik gitu ya. Dan ya yang sifatnya terlalu prosedural dan institusional seperti itu. Tapi kita harus mengarah kepada demokrasi yang lebih didasarkan atau mempunyai basis kultural yang lebih mapan gitu. Demokrasi substansial akan semakin menguat jika penerimaan atas nilai-nilai demokrasi oleh warga negara itu semakin luas, broadening, dan semakin mendalam. Gitu ya. Jadi demokrasi itu akan semakin kuat jika orang-orang masyarakat yang menerima dan mempraktekkan nilai-nilai demokrasi itu semakin luas. Jadi akan semakin banyak warga yang menerima dan mempraktekkan nilai-nilai demokrasi, dan kepercayaan terhadap demokrasi dan perilaku demokratisnya itu semakin dalam gitu ya. Jadi semakin luas, semakin banyak orang, tetapi juga semakin dalam. Gitu ya. Nah, itulah kuncinya demokrasi bisa semakin substansial, bukan lagi hanya sebatas institusi. Sebaliknya, demokrasi tanpa nilai-nilai demokrasi substansial akan mudah dibajak oleh kekuatan anti demokrasi. Gitu ya. Atau bahkan bisa kembali kepada sistem otoritarian. Jadi bungkusnya bisa jadi memang demokrasi, bungkusnya demokrasi, tetapi yang berlaku adalah sistem otoritarian. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pendidikan demokrasi menjadi penting untuk kita galakkan, dan itu menjadi salah satu tugas tambahan yang diemban oleh lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, demikian sambutan yang bisa saya sampaikan sekaligus beberapa poin yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kegiatan yang diinisiasi oleh teman-teman KPU Kota Sukabumi ini bisa berjalan dengan baik, diikuti dengan seksama oleh teman-teman para peserta. Dan mudah-mudahan saya berharap kegiatan seperti ini juga direplikasi oleh teman-teman KPU di daerah lain maupun lembaga-lembaga penyelenggara pemilu yang lain. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Sekolah Demokrasi yang digagas oleh teman-teman KPU Kota Sukabumi, dengan ini saya nyatakan secara resmi dibuka. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Pram. Terima kasih Pak Pram. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Pramono Ubaid Tantowi yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada kegiatan pagi hari ini. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, Ibu Ratna Istiana selaku moderator. Kepada Ibu Ratna, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pramono Ubaid yang telah menyampaikan materi dari awal sampai akhir. Kepada para peserta Sekolah Demokrasi, jika ada yang akan ditanyakan, mangga dipersilahkan. Ya, teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan, mangga dipersilahkan atau sudah ada di kolom chat. Saya ingin bertanya. Ya, silakan, Kang. Baik, saya Muhammad Fahri Rahusya. Ingin bertanya perihal oposisi. Seberapa penting tim oposisi dalam demokrasi ini? Karena beberapa penelitian menyampaikan bahwa tim oposisi hari ini kehilangan tim oposisinya dalam demokrasi Indonesia ini. Lalu seberapa penting sih tim oposisi yang ada dalam demokrasi itu sendiri? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih.
Tes. Ada nggak suaranya? Ya, terima kasih. Mungkin bisa langsung direspon, Bapak Pang. Tadi ada pertanyaan, seberapa Dikumpulin saja dulu beberapa mau pertanyaan. dikumpulin dulu. Oh iya, kalau ada lagi yang mau bertanya, tadi dikumpulkan saja terlebih dahulu. Silahkan. Ayo Pak Gun. Kepada teman-teman dari peserta Sekolah Demokrasi, mangga untuk dipersilakan jika ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Pramono. Ya, mangga. Dari situ aja. Pak Wandi, silakan. Ya, mangga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bertanya, apakah ada kemungkinan dari pemilihan itu ada independensi dari calon-calon parlemen itu sendiri? Ya, mungkin itu saja. Ada lagi? Ya. Ada, Pak. Ya, terima kasih. Ya, mungkin itu saja pertanyaannya. Kurang jelas? Mohon diulang pertanyaannya, kurang jelas terdengar. Apakah ada kemungkinan misalnya dari perkembangan demokrasi ini memunculkan calon-calon independensi dari tingkat parlemen gitu? Ya. Oke, kemudian ada pertanyaan di kolom chat juga. Ada dari kolom chat. Saya Ilham Maulana. Saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Bapak bahwa dalam demokrasi kita hari ini bisa langsung ditebak atau ditentukan pemenang pemilunya? Bukankah itu tidak mencerminkan demokrasi? Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ana Winta. Selamat siang, pertanyaan saya, partai politik berkembang secara subur, mohon penjelasannya lebih jelas. Apakah dengan banyaknya partai politik justru akan mengakibatkan banyaknya kepentingan yang harus diakomodir, sehingga kehilangan tujuan awal yaitu mensejahterakan rakyat? Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Najwa, bagaimana KPU bersikap mengatasi lembaga survei titipan yang cenderung pada salah satu calon. Kemudian yang terakhir, kapan pendaftaran PPK, PPS atau pemilu dan pemilihan serentak dari Heru? Ya Bapak, mangga silakan untuk direspon. Ada 5 pertanyaan yang sudah tadi dikumpulkan. Terima kasih, mangga Pak, silakan direspon. Ya, baik. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya jawab dari bawah dulu ya, dari yang belakangan dulu. Lembaga survei titipan. Yang terakhir yang itu ya, pendaftaran PPK PPS itu nanti silahkan teman-teman KPU Kabupaten Kota yang menjelaskan. Iya, siap Pak. Lalu sebelumnya lembaga survei titipan. Nah, perlu saya jelaskan bahwa lembaga survei itu adalah dijamin oleh undang-undang baik pemilu maupun pilkada gitu ya. Karena survei atau jajak pendapat termasuk quick count gitu ya, hitung cepat, itu di dalam undang-undang pemilu maupun pilkada itu diatur di bagian partisipasi masyarakat gitu ya. Jadi itu bagian dari sesuatu yang boleh dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui perkembangan persepsi pemilih gitu ya terhadap kontestan yang ada dalam pemilu maupun pilkada.
Nah, itu sesuatu yang boleh dilakukan, tetapi memang ada koridor-koridornya gitu ya, koridor-koridornya. Ada beberapa aturan teknis, nanti Bu Ratna nanti mungkin bisa menjelaskan teknisnya secara detail ya, secara detail. Tapi pada prinsipnya adalah bahwa lembaga survei yang melakukan jajak pendapat maupun quick count itu harus dia independen, gitu ya, harus independen, harus tidak terafiliasi dengan partai politik atau calon tertentu, gitu. Kalau dia terafiliasi atau menjadi tim pemenangan salah satu pasangan calon, maka dia harus declare di depan, gitu ya, bahwa lembaga survei saya ini itu tergabung di dalam tim pemenangan calon gubernur ini misalnya. Jadi di awal harus dijelaskan gitu. Nah, dalam konteks itu untuk mengecek soal dia independen atau tidak, maka di situ ada prosedur yakni pendaftaran, gitu ya. Pendaftarannya kalau untuk pilkada seingat saya masih di KPU, tapi kalau untuk pemilu pendaftaran lembaga survei itu ke Bawaslu. Itu Bu Ratna ya? Iya, Pak. Ya, jadi kalau untuk pemilu itu pendaftarannya ke lembaga survei itu, lembaga pemantau, lembaga survei dan lain-lain itu ke kepada Bawaslu, tapi kalau untuk pilkada ke KPU. Nah, di dalam pendaftaran inilah nanti ada verifikasi karena mereka harus menyertakan persyaratan-persyaratan gitu ya. Disitulah nanti akan dicek gitu. Di situ akan dicek dia dananya dari mana, metodologinya bagaimana dan seterusnya gitu. Ya, jadi itu semua ada prosedur-prosedurnya. Nah, yang ingin saya jelaskan soal survei gitu ya. Kita harus melihat survei itu dengan kritis gitu. Dengan kritis itu maksud saya adalah bahwa kembali lagi kita harus memandang hasil survei itu jangan dibentuk, persepsi kita itu dibentuk oleh sikap partisan kita gitu, oleh sikap partisan kita. Jadi konkretnya begini, jangan kalau hasil survei itu menyenangkan kita, lalu kemudian kita bilang wah ini surveinya bagus ini, gitu ya, karena kandidat saya ini hasil surveinya bagus, kenapa tinggi misalnya. Tapi begitu hasil surveinya misalnya kurang cocok dengan pilihan kita, lalu kita bilang wah ini surveinya abal-abal ini, gitu. Tidak boleh begitu. Kita harus melihat survei itu dengan kritis. Kita cek tadi itu apakah ini ada afiliasi dengan pasangan calon tertentu, kandidat tertentu, gitu ya. Berapa samplingnya, bagaimana metodologinya, gitu ya. Lalu margin of error-nya berapa, jumlah pemilih atau jumlah responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab berapa, gitu. Jadi ada banyak aspek yang bisa dilihat untuk mendapatkan kesimpulan apakah survei ini bagus atau tidak, gitu. Jangan penilaian kita itu semata-mata didasarkan kepada tadi itu sikap partisan kita. Ini yang seringkali salah kaprah gitu. Seringkali salah kaprah. Kalau surveinya mengunggulkan calon yang kita dukung misalnya, wah ini surveinya bagus ini valid ini gitu. Tapi begitu surveinya kurang menyenangkan lalu dengan segera kita menyebutnya survei yang abal-abal. Nah itu tidak boleh gitu. Jadi harus kita cek banyak aspek untuk menyatakan itu survei yang berkualitas atau tidak. Berikutnya saya ingin menjawab soal partai politik yang subur ya. Ini kalau kita bicara dengan perbandingan di masa Orde Baru, bagaimana kita dulu partai politik itu hanya dibolehkan 2. Karena Golkar kan waktu itu tidak mau disebut partai politik gitu. Jadi 2 partai politik dan 1 golongan. Dulu nyebutnya begitu bahkan gitu. Golkar itu nggak mau disebut partai. Nah, setelah reformasi kan sekarang orang lebih diberi kebebasan untuk membentuk partai politik gitu ya. Orang boleh ikut menjadi pengurus, menjadi anggota partai politik manapun, nggak ada hambatan. Lalu kemudian pindah-pindah partai juga nggak dilarang sekarang gitu ya, bahkan seperti itu.
Jadi dari konteks itu saya ingin menjelaskan bahwa soal kebebasan, soal freedom-nya itu sekarang jauh lebih tinggi gitu. Jadi ini soal freedom-nya, soal kebebasan orang ikut di dalam partai politik, membentuk dan ikut menjadi anggota atau pengurus partai politik. Jadi dari konteks freedom-nya sekarang jauh lebih tinggi dibanding masa Orde Baru. Nanti saya akan jelaskan konteks yang lain, bagaimana seharusnya partai politik yang sistem kepartaian yang lebih sederhana begitu. Jadi saya bicara dalam konteks freedom-nya, gitu ya. Jadi karena kita bicara waktu tadi itu soal karena saya bicara soal kelembagaannya, soal lebih yang soal substansinya. Kalau soal itu tentu jumlah partai politik yang banyak nggak apa-apa, tetapi jumlah partai politik yang ada di parlemen lah yang harus dibatasi. Nah gitu. Cara bicaranya begitu, cara menjelaskannya. Partai politik banyak nggak apa-apa karena itu mewadahi keragaman masyarakat kita. Orang terserah dia mau ikut partai apa. Tetapi jumlah partai politik yang ada di parlemen lah yang harus dibatasi dengan rekayasa elektoral gitu, dengan menerapkan berbagai sistem sehingga sistem kepartean kita yang ada di parlemen itu lebih sederhana gitu. Jadi kalau soal jumlahnya itu tidak boleh dibatasi gitu. Nah, yang dibatasi itu adalah jumlah partai politik yang ada di parlemen karena itu akan menentukan efektivitas jalannya pemerintahan. Lalu yang berikutnya, pemilu sekarang kok bisa ditebak hasilnya gitu. Nah itu yang saya tidak tahu di mana sekarang pemilu yang bisa ditebak hasilnya kecuali oleh survei. Survei itu pun tadi itu pasti ada margin of error-nya gitu. Jadi tidak ada setahu saya hasil survei yang persis dengan prosentasenya ya dengan hasil pemilu gitu. Bahkan banyak survei yang tidak tepat karena memang banyak faktor untuk terjadinya kesalahan survei itu. Gitu. Jadi prinsip pemilu yang baik adalah predictable prosedur and unpredictable result. Gitu. Jadi prosedur pemilunya itu jelas, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pasangan calon yang tidak diloloskan oleh KPU misalnya tidak ditetapkan sebagai calon, maka prosedurnya untuk menggugat proses ini kemana itu harus jelas, berapa waktunya, kemana dia boleh melakukan upaya hukum itu harus jelas gitu. Pemilih misalnya kalau misalnya dia sudah memenuhi syarat gitu ya, sudah punya iktp tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih, nah itu bagaimana cara memilihnya itu prosedurnya harus jelas gitu. Itu yang disebut predictable prosedur. Tetapi pemilu yang baik itu juga harus unpredictable result. Jadi hasilnya tidak bisa diprediksi. Gitu. Karena disitulah aspek rahasianya itu menjadi penting. Langsung umum bebas rahasia. Rahasia itu siapa memilih siapa itu kan tidak boleh ada yang tahu. Gitu. Kecuali dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena aspek rahasia itulah sehingga hasil akhirnya itu tidak bisa diketahui gitu. Kecuali yaitu tadi dengan prediksi-prediksi baik survei maupun quick count gitu. Ya. Itu metode ilmiah. Survei dan quick count itu metode ilmiah yang jika kaidah-kaidahnya diterapkan dengan benar maka bisa menghasilkan hasil survei atau quick count yang mungkin tidak persis dengan hasilnya tetapi mendekati presisi gitu karena pasti ada margin of error-nya. Berikutnya saya tadi kurang menangkap pertanyaan dengan dalam kesimpulan saya kira-kira apakah di dalam pemilu legislatif gitu ya untuk pemilu legislatif untuk DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota apakah boleh ada calon independen gitu. Mungkin kesimpulan saya salah, tapi kira-kira itu yang saya tangkap gitu. Karena mungkin sudah diketahui bahwa calon perseorangan atau calon independen itu di dalam sistem pemilu Indonesia hanya dikenal untuk
pilkada, baik pemilu pemilihan gubernur, wakil gubernur maupun pilkada kabupaten kota. Itu memang membolehkan calon independen. Tapi untuk pemilu presiden sejauh ini tidak dibolehkan. Demikian juga untuk pemilu legislatif. Calon yang maju di pemilu legislatif itu harus didaftarkan oleh partai politiknya gitu. Jadi statusnya dia didaftarkan, bukan mendaftar. Nah, calon independen itu diberi ruangnya itu di calon DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Itu adalah statusnya adalah perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai calon DPD. Dia bukan didaftarkan, tetapi mendaftarkan diri. Itu kira-kira. Nah, ini pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan oposisi. Nah, gini ya, oposisi. Nah, saya ingin menjelaskan dengan mungkin sedikit agak lebih detail ya. Saya menyampaikan satu slide. Teman-teman sekalian yang saya hormati, desain kepemiluan kita itu memang harus bertujuan untuk mewujudkan sistem presidensial yang kokoh gitu. Sistem presidensial yang kokoh itu ya pasti dengan menyederhanakan sistem kepartaian sebagaimana saya ungkap tadi ya. Untuk menyederhanakan sistem kepartaian ya banyak mekanismenya, dengan misalnya meninggikan parliamentary threshold satu cara, dengan memperkecil alokasi kursi di tiap dapil misalnya gitu ya. Ada banyak cara untuk itu. Lalu kemudian menyerentakkan antara pemilu presiden dengan pemilu DPR misalnya. Nah, itu semuanya tujuan untuk mewujudkan sistem presidensial yang kokoh. Tetapi yang harus kita cermati adalah bahwa sistem presidensial yang kokoh itu atau strong state itu tidak sama dengan authoritarian state. Gitu ya. Jadi negara yang kuat itu tidak sama dengan negara yang otoriter. Nah, ini jangan dicampur adukkan seolah-olah negara yang kuat itu adalah negara yang otoriter. Negara yang kuat itu membutuhkan masyarakat sipil yang kuat, juga masyarakat politik yang kuat. Masyarakat politik itu adalah partai politik, gitu ya. Tujuannya apa? Masyarakat sipil yang kuat itu tujuannya untuk mengimbangi, gitu. Untuk mengimbangi. Kenapa perlu pengimbang? Kenapa negara itu perlu pengimbang? Karena sudah menjadi adagium kan kita semua sudah tahu bahwa kekuasaan itu, power itu cenderung untuk menyeleweng. Power tends to corrupt itu artinya adalah kekuasaan penguasa negara atau siapapun yang memenangkan pilkada itu atau pemilu itu selalu punya kecenderungan untuk menyeleweng, gitu. Melakukan abuse of power dan seterusnya gitu ya. Jadi eksekutif itu dan pejabat-pejabat yang semua di semua level itu punya kecenderungan untuk menyeleweng, gitu. Itu sudah rumusnya begitu. Nah, itu harus ada pihak lain yang mengimbangi, gitu. Sistem trias politika itu kan sebenarnya konteksnya itu ada eksekutif yang cenderung menyeleweng, ada DPR atau wakil rakyat parlemen yang mengimbangi, lalu kalau siapa yang melanggar maka ada lembaga yudisial, kan sebenarnya tujuannya itu pembagian kekuasaan menjadi 3 cabang itu, gitu ya. Nah, dalam konteks ini negara yang kuat yang menjadi orientasi demokrasi kepemiluan kita itu harus didukung oleh kekuatan masyarakat sipil yang kokoh dan juga masyarakat politik yang kokoh. Karena strong state tanpa strong society, jadi jika negaranya kuat tanpa masyarakat yang kuat, jadi kalau masyarakatnya lemah maka akan menjadi otoriter, itu sudah pasti. Gitu ya. Ya contohnya ketika era Orde Baru itu, masyarakat negaranya begitu kuat, didukung oleh institusi-institusi militer yang begitu luar biasa, tetapi masyarakat sipilnya kan tidak berdaya gitu. Tidak berdaya.
terjadilah otoritarianisme. Tetapi di sisi lain, kalau masyarakatnya kuat, tetapi negaranya lemah, gitu ya. Jadi masyarakatnya kuat, tapi negaranya lemah. Yang terjadi adalah anarki. Gitu. Anarki itu kalau sebagai contoh misalnya awal-awal kita pasca reformasi, itu untuk berpartisipasi politik kan begitu tinggi gitu, berekspresi gitu ya, menyuarakan aspirasi itu kan begitu tinggi, tetapi state capacity kita waktu itu masih lemah gitu. Akibatnya apa? Salah satu contoh saja, di akhir 90-an awal 2000-an itu misalnya media-media koran-koran kuning yang isinya hanya seks, hanya kriminalitas, itu kan banyak sekali. Tayangan-tayangan televisi yang berbau-bau seksual, sensualitas, pornografi, itu televisi-televisi kita di akhir 90-an dan awal 2000-an itu banyak sekali gitu. Itu contoh di mana ekspresi masyarakat kita itu begitu luar biasa untuk demi kebebasan, demi hak asasi manusia, tetapi negara belum punya kemampuan untuk meregulasi itu dengan baik gitu. Itu contohnya di mana masyarakat yang kuat tetapi negaranya lemah, maka yang muncul adalah anarki gitu. Nah, karena itu saya mendorong, sebagaimana saya katakan di presentasi awal tadi, kita harus berhenti menjadi voter, gitu ya, yang mendukung dalam pemilu atau pilkada, dan kita harus berubah menjadi citizen, menjadi warga negara yang mengkritisi jalannya pemerintahan gitu. Jadi dukungan kita kemarin ketika pemilu atau pilkada itu selesai ketika pilkada atau pemilunya selesai. Dan kita yang tadinya menjadi voter itu harus mengubah diri kita menjadi warga negara, menjadi citizen, gitu ya, menjadi kekuatan kritis kepada pemerintahan. Nah, inilah saya salah satu konsep yang diperkenalkan oleh Cak Nur, oleh Nurholis Majid, salah satu cendekiawan Muslim di tahun 90-an itu adalah konsep oposisi loyal. Yakni kita oposisi terhadap aktor penyelenggara negara yang tadi itu punya kecenderungan untuk menyeleweng, tetapi kita loyal terhadap negara dan cita-cita bersama. Gitu. Karena itu, oposisi yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak hanya to oppose, gitu ya. Ini yang dikatakan oleh Cak Nur, tetapi juga to support, gitu ya. To oppose kalau pemerintah memang menyeleweng, tetapi kita juga harus memberikan support kepada pemerintah jika memang bekerja dengan baik. Inilah oposisi yang harus dilakukan oleh warga, oleh masyarakat, oleh warga negara. Berbeda dengan oposisi yang dilakukan oleh partai politik, gitu ya. Kalau itu kan memang oposisi secara formal di lembaga perwakilan. Nah itu menurut saya mutlak harus ada, karena jika eksekutif itu tanpa oposisi yang cukup di lembaga parlemen, maka eksekutifnya tidak akan mendapatkan pengimbang yang cukup, gitu ya. Sehingga bisa jadi memang berjalannya pemerintahan efektif, tetapi jika tanpa kekuatan kritis yang cukup, maka dia potensial untuk jatuh menjadi authoritarian state. Gitu. Jadi itu bedanya oposisi formal di parlemen dan oposisi loyal dalam konsep kita sebagai warga negara. Jadi kalau oposisi formal di parlemen, maka ya kekuatan oposisi ya dia pasti akan terus-menerus to oppose gitu. Nggak ada to support gitu. Yang to support itu ya partai-partai di koalisi pemerintahan gitu. Tapi berbeda dengan oposisi loyal yang dilakukan oleh warga negara. Jadi kita oposisi terhadap aktor penyelenggara negara yang punya potensi untuk menyeleweng, gitu ya. Tetapi kita loyal terhadap negara dan cita-cita bersama. Demikian yang bisa saya respon dari berbagai pertanyaan para peserta tadi. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Pram yang sudah merespon beberapa pertanyaan yang telah tadi ditanyakan oleh para
peserta Sekolah Demokrasi. Pada intinya tadi saya dapat menyimpulkan bahwasanya memang hasil survei itu tidak boleh dibentuk oleh pilihan kita ya Pak ya. Kadang masyarakat suka baper gitu ya. Kemudian juga tidak ada hasil survei yang persis dengan hasil pemilu. Kemudian kita juga ketahui bahwasanya prinsip pemilu yang baik adalah yang memiliki prosedur yang jelas dan hasilnya tidak dapat diprediksi. Dan tadi calon independen bisa mendaftarkan diri hanya di DPD dan di Pilkada. Untuk calon independen intinya tidak bisa mendaftarkan di pemilihan umum presiden dan calon legislatif seperti itu. Dan yang tadi terkait oposisi, di mana ada kata-kata yang menarik tadi, tidak hanya to oppose namun juga untuk to support. Jadi memang oposisi loyal itu dijadikan sebagai oposisi terhadap aktor penyelenggara negara dan loyal terhadap negara dan cita-cita bersama. Baik, seperti itu. Ada yang akan merespon? Pak Pram, mohon izin, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat, masih bisa untuk merespon pertanyaan di kolom chat? Baik, Pak Pram. Saya bacakan ya Pak Pram ya. Assalamualaikum, mau bertanya, untuk tahun 2024 itu apakah pemilu serentak eksekutif dari legislatif atau bagaimana? Hatur nuhun. Kemudian pertanyaan kedua dari Muhammad Badrudin. Salam, izin bertanya, apakah berpengaruh desain pemilihan di 2024 dengan desain penyelenggara pemilihan? Pertanyaan selanjutnya, wah banyak sekali ini, kasihan Pak Pram. Assalamualaikum Pak, saya Pak Ujan Pratama, apakah bisa membubarkan partai politik? Jika bisa, bagaimana? Tolong untuk dijelaskan, terima kasih. Mohon maaf. Izin bertanya juga, sejauh mana efektivitas pemilu sebagai alat kontrol sosial di tengah era liberalisasi pemilih yang cenderung memilih berdasarkan modal popularitas, bahkan mungkin materi seperti uang dan lain-lain, ketimbang track record, terlebih program visi dan misi. Seperti itu Pak, terima kasih. Bisa untuk langsung direspon Pak Pram? Mohon maaf tadi saya tidak sengaja lead group, jadi saya tidak tahu pertanyaannya apa. Ya. Saya ulang lagi ya Pak ya. Ini ada di kolom chat. Tadi terakhir tuh Pak Cecep ya. Pak Cecep, Assalamualaikum, mau bertanya, untuk tahun 2024, apakah pemilu serentak eksekutif dan legislatif atau bagaimana? Hatur nuhun. Nah ini tadi sudah dijelaskan sebetulnya ya. Ini tadi sudah dijelaskan sebetulnya Pak Cecep. Kemudian salam, izin bertanya, apakah berpengaruh desain pemilihan di tahun 2024 dengan desain penyelenggara pemilihan? Kemudian selanjutnya, apakah bisa membubarkan partai politik? Jika bisa, bagaimana? Tolong untuk dijelaskan. Terima kasih. Kemudian sejauh mana efektivitas pemilu sebagai alat kontrol sosial di tengah era liberalisasi pemilih yang cenderung memilih berdasarkan modal popularitas, bahkan mungkin materi seperti uang dan lain-lain ketimbang track record, terlebih program visi dan misi. Itu Pak, mangga untuk direspon. Terima kasih. Baik, terima kasih. Secara sederhana di 2024 nanti kita akan punya pemilu 5 surat suara, itu di bulan Februari atau Maret, yakni pemilu presiden, kemudian DPD RI, kemudian DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Itu kalau nggak Februari, Maret itu belum diputuskan, tetapi kemungkinan Februari atau Maret. Lalu di bulan November itu kita akan menyelenggarakan pilkada secara serentak untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan pilkada bupati, wali kota secara serentak. Jadi misalnya di Sukabumi, maka di bulan November itu nanti akan ada pilgub Jawa Barat dan pilkada kota Sukabumi misalnya. Jadi untuk pemilu Februari atau Maretnya 5 surat suara, dan Novembernya itu 2 surat suara. Nah, soal desain pertanyaan soal desain penyelenggaraan pemilu dan desain penyelenggara pemilu ini memang
masih menjadi salah satu PR kita ke depan. Penataan waktu penyelenggaraan pemilu itu memang prosesnya agak panjang gitu ya. Penataan waktu pemilu dan pilkada itu kan dimulai dari 2015 dengan menyerentakkan pilkada pertama kali 2015, lalu kemudian 2017, kemudian 2018, 2020, lalu kemudian kita nanti menuju ke 2024 itu baru penataan waktu penyelenggaraan pemilunya gitu ya. Tetapi memang penataan penyelenggara pemilunya itu masih rasanya masih menjadi PR berikutnya gitu. Karena kita tahu berakhirnya masa jabatan KPU RI, provinsi, kabupaten kota itu belum diutak-atik untuk menyesuaikan dengan keserentakan pemilu yang sudah diatur mulai 2015 yang lalu itu. Jadi ini masih salah satu PR kita ke depan. Pembubaran partai politik, ya saya bukan ahli hukum tata negara ya, tetapi pembubaran partai politik itu dimungkinkan, tetapi prosesnya jauh lebih sulit sekarang gitu. Ada prosedur-prosedur yang harus ditempuh dan itu sulit sekali pembubaran partai politik itu. Saya bukan ahli hukum tata negara, jadi saya tidak ingin masuk ke dalam terlalu jauh. Kemudian, nah ini dia efektivitas pemilu. Bagaimana? Apakah pemilu dan pilkada kita cukup efektif untuk misalnya meningkatkan kesejahteraan, intinya begitu. Saya katakan tadi secara institusional pemilu kita sudah berjalan dengan baik, secara reguler pemilunya berlangsung, pilkadanya juga begitu. Anda bayangkan misalnya di Indonesia kan setelah 98 itu kan tidak ada misalnya kudeta pemerintahan, lalu kemudian pemilunya dipercepat, kan nggak ada. Sebagaimana yang terjadi di Myanmar sekarang, atau misalnya di Thailand tahun 2007 misalnya. Yang Thailand sampai sekarang malah pemerintahannya terus berganti-ganti misalnya, atau Filipina misalnya, atau Malaysia misalnya yang baru beberapa tahun lalu ada pemerintahannya jatuh, lalu koalisi terbentuk lagi, pemilunya dipercepat dan seterusnya dan seterusnya. Dalam konteks itu dari sisi regularitas gitu ya, dari sisi pengaturan waktu secara reguler 5 tahun sekali, pemilu kita jauh lebih baik dibanding negara-negara itu gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah di dalam pemilu atau pilkada kita sudah bisa menjadi cara yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih jauh gitu. Nah, itu yang memang menjadi persoalan kita gitu, menjadi persoalan kita. Tapi saya tidak ingin terlalu pesimis gitu ya, karena di dalam catatan saya pribadi ada banyak contoh di mana pilkada kita terakhir misalnya 2020 itu berhasil misalnya mengganti atau menurunkan atau mengakhiri dominasi dinasti lokal misalnya. Itu tidak bisa dipungkiri gitu. Memang masih banyak di daerah-daerah lain dinasti-dinasti masih tegak berdiri, masih semakin kokoh, dari anaknya dari bapaknya 2 periode, lalu nanti ke istrinya 2 periode, nanti ke anaknya, itu masih banyak gitu. Itu masih banyak. Tetapi ada banyak contoh di mana di daerah-daerah lain oligarki yang sudah berkuasa di situ berperiode-periode tapi kalah di pilkada ini gitu. Ada beberapa contoh, tapi kan saya tidak boleh menyebut daerah-daerah gitu nanti. Saya masih di KPU, kecuali saya pengamat gitu ya. Ada beberapa contoh gitu. Di Banten ada, di Jawa Barat rasanya juga ada, di Jawa Tengah juga ada gitu. Lalu kemudian misalnya memang sebagian calon-calon yang memenangkan pilkada itu adalah calon-calon yang memang hanya modal uang, modal popularitas gitu, tapi begitu terpilih tidak bekerja dengan baik, banyak gitu.
Tetapi jangan lupa juga ada banyak contoh di mana kepala daerah yang terpilih itu adalah kepala daerah yang memang bekerja dengan baik, membuktikan kinerjanya, gitu ya, sehingga di periode kedua dia ketika terpilih lagi itu tidak bekerja keras karena masyarakat sudah yakin, gitu, sudah yakin dengan kinerjanya, bukan karena soal dia anaknya siapa, bukan karena modalnya, bukan gitu. Ada banyak contoh, tapi lagi-lagi saya kan nggak boleh menyebut nama-nama itu gitu. Daerah mananya, nama saya kan nggak boleh gitu ya. Jadi artinya demokrasi kita memang masih belum memuaskan gitu. Tetapi ada banyak contoh yang itu membuat kita jangan terlalu pesimis juga dengan demokrasi kita, di mana kepala daerah yang terpilih bekerja dengan baik. Mereka terpilih karena track record, bukan karena politik uang, bukan karena dukungan misalnya keluarga atau oligarki, dinasti misalnya, bukan, gitu ya. Nah itu yang harus terus kita perbanyak, gitu. Harus kita perbanyak dengan apa? Ya salah satunya dengan pendidikan demokrasi ini. Pendidikan demokrasi ini kan tujuannya untuk mencerdaskan warga negara kita, mencerdaskan pemilih kita, gitu. Jangan memilih calon-calon kepala daerah yang begitu-begitu, tetapi contohlah daerah-daerah itu yang lain di mana mereka memilih kepala daerah yang berkualitas, bukan yang menawarkan amplop lebih tebal gitu. Itu yang harus terus kita dorong gitu ya. Jadi kita memang boleh tidak puas dengan demokrasi kita karena itu bagian dari tanggung jawab kita untuk terus mendorong terwujudnya demokrasi yang lebih substansial. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa ada banyak contoh di mana demokrasi kita, pilkada kita, gitu ya, itu memilih orang-orang yang juga baik gitu. Di legislatif misalnya ada banyak anggota-anggota dewan baik di tingkat pusat, di tingkat daerah, provinsi, kabupaten, kota yang dia bekerja dengan baik gitu ya. Continue untuk menyapa konstituennya, turun ke bawah, menyapa warga masyarakatnya gitu. Banyak gitu. Nah, itu yang harus diperbanyak, itu yang begitu. Dan itu memang sebagian ada di partai politik untuk menawarkan kandidat, tetapi kita juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah mendorong lahirnya atau menguatnya, berkembangnya, tumbuh suburnya budaya demokrasi tadi. Gitu ya. Jadi bagaimana kita mendorong pemilih untuk menolak politik uang, bagaimana kita mendorong pemilih untuk menjatuhkan pilihan berdasarkan pada visi misi, pada kualitas, pada track record dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu komentar saya terhadap pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Pram atas respon yang telah diberikan. Baik Pak Pram, mohon maaf ini masih ada pertanyaan. Mungkin ini nanti sebagai pertanyaan yang terakhir dan dijawab, direspon sekaligus nanti memberikan closing statement ya Pak Pram ya. Ini ada pertanyaan lagi dari mana tadi? Yang mulai dari mana tadi? Ini nih. Assalamualaikum, izin bertanya, Pak, ini terkait partisipasi pemilih. Saya Julkarnain Rajak, bagaimana langkah taktis untuk meminimalisir mobilisasi massa partisipasi pemilih yang disebabkan oleh mobilisasi partisipasi transaksional dari LPTNU ya. Kemudian bagaimana cara penyelenggara untuk memaksimalkan sosialisasi di tengah pandemi COVID sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih meningkat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa ketika ada pilkada tidak harus memilih yang berasal dari putra daerah. Terima kasih, mohon pencerahannya Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ilham Wahyu, Yogyakarta. Apakah sistem pemilu kita itu sudah tepat? Sebab apabila prosesnya buruk, maka hasilnya juga buruk. Contoh dalam praktik demokrasi kita sering terjadi money politik, bagaimana solusi untuk itu? Pertanyaan selanjutnya, pendidikan demokrasi itu kan rata-rata kepada masyarakat, bukan kepada elit. Bagaimana elit itu dia secara hukum tidak melanggar, namun secara etika dia tidak mencerminkan seorang negarawan. Ya, contoh ini ya. Kemudian
soal gugatan, bagaimana teknis rekapitulasi 5 surat suara di bulan Maret 2024, rekap di KPPS berapa hari? Ini nanti bisa dijelaskan ya. Berapa hari siang, malam, subuh bisa rekap. Assalamualaikum, bagaimana solusi agar pemilihan umum serentak nanti tidak memakan korban lagi, misalnya karena kelelahan dan sebagainya. Terima kasih. Ada copy break-nya. ya, seperti itu Pak Pram, mohon untuk direspon dan sekaligus closing statement kepada mohon maaf sebelumnya kepada peserta demokrasi, sekolah demokrasi, kita tutup termin tanya jawab dan kita langsung mendengarkan respon dari Pak Pram sekaligus closing statement. Mangga Pak Pram. Oke, baik. Terima kasih. Saya ingin menjawab yang mudah dulu ya. Tadi ada pertanyaan, ada copy break-nya enggak? Saya yakin panitia ada itu. Itu pertanyaan yang paling mudah. Ya puasa, copy break-nya kan nanti sore gitu. Copy break virtual. Baik. Ya soal politik uang ini memang salah satu penyakit ya, penyakit anomali demokrasi elektoral kita memang politik uang. Nah, ini memang harus menjadi perhatian kita dengan sungguh-sungguh gitu ya. Saya melihat dari sisi regulasi sudah ada perbaikan gitu ya, sudah ada perbaikan di Undang-Undang Pemilu atau Pilkada kita saat ini sudah jauh lebih maju pengaturan soal larangan maupun penanganan politik uang dibanding undang-undang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi dari sisi regulasinya sudah baik. Lalu kemudian dari sisi proses penanganannya menurut saya juga teman-teman Bawaslu kewenangan untuk menanganinya juga sudah jauh lebih kuat gitu. Nah, memang masalah kita soal politik uang ini kan bukan hanya di soal regulasi, bukan hanya di soal penanganannya gitu. Tetapi soal politik uang ini kan memang ada supply and demand-nya gitu. Kalau bicara soal ekonomi gitu ya soal ekonomi. Ini kan ada supply dan ada demand-nya. Jadi ada memang yang butuh suara dan yang ditawarkan adalah uang, tetapi di sisi lain ada masyarakat kita yang dia punya suara dan tetapi di sisi lain dia juga butuh uang gitu. Nah, itu masalahnya kan di situ gitu. Jadi strateginya memang banyak. Dari sisi regulasi diperkuat, kemudian dari sisi penanganannya dipertegas, tapi memang budaya kita memang agak sulit untuk memberantas politik uang ini gitu ya. Di pilkades itu bahkan jauh lebih brutal gitu. Politik uang yang ditawarkan itu bisa jauh lebih besar dibanding pemilu legislatif gitu. Kalau pemilu legislatif itu kalau untuk di daerah-daerah itu, kalau untuk pemilu legislatif itu angkanya kecil-kecil kok sebenarnya. Amplop-amplop yang dibagi itu kecil, tapi kalau untuk pilkades itu yang saya dengar itu besar sekali. Nah, ini yang menurut saya yang agak mengkhawatirkan itu. Gitu ya. Jadi menurut saya kalau dari sisi penyelenggara pemilu ya kewenangan kita ya sebatas di batas-batas sejauh kewenangan penyelenggara pemilu kita. Itu teman-teman Bawaslu yang jauh lebih punya peran untuk menanganinya, tetapi KPU kan punya kewenangan, punya peran untuk tadi itu mendorong masyarakat kita menjatuhkan pilihan lebih karena kualitas, lebih karena rekam jejak, lebih karena prestasi gitu ya. Lebih karena tawaran visi misi, bukan karena soal tawaran-tawaran uang, karena ada pembagian misalnya sajadah di masjid, bukan karena ada pembagian aspal gang masuk kampung misalnya gitu, atau pembagian seragam sepak bola misalnya gitu. Jadi bukan karena itu, tetapi lebih karena tadi itu hal yang memang kita mendorong pemilih menjatuhkan pilihan karena kualitas yang lebih substantif tadi.
Kegiatan sosialisasi di tengah pandemi, kita tahu pandemi itu mensyaratkan kita untuk menghindari kerumunan, menjaga jarak gitu ya. Tetapi kan penyampaian pesan kepada masyarakat itu kan bisa dengan banyak cara. Dan salah satu pengaturan kita di Pilkada 2020 kemarin kan memperbanyak untuk kegiatan kampanye maupun pendidikan pemilih dan sosialisasi, kita kan memperbanyak sosialisasi pendidikan pemilih melalui medium-medium baru gitu ya, melalui new media, melalui media digital, media online dan seterusnya dan seterusnya. Jadi platform-platform media sosial itu bisa dimaksimalkan gitu. Ini yang menurut saya masih agak kurang di KPU kita. Aktivitas media sosial kita di Twitter, di Facebook, di Instagram itu masih sebatas memberitakan kegiatan gitu. Jadi hari ini kita melakukan pelantikan PPK sekota Sukabumi misalnya. Itu yang di foto-fotonya dan captionnya sedikit gitu. Tapi tidak menjelaskan misalnya soal hal yang tadi itu, bagaimana kita mendorong masyarakat soal bahaya politik uang misalnya, ancaman sanksi politik uang misalnya, ya hal yang lebih pada nilai-nilai gitu, bukan hanya sifatnya hal yang sifatnya seremonial gitu. Jadi media sosial kita itu harus dimanfaatkan untuk menggerakkan literasi, memperkuat literasi masyarakat soal politik, soal pemilu gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak kegiatan-kegiatan seremonial medsos kita itu gitu. Harus banyak diisi dengan misalnya membuat vlog misalnya soal soal ya itu tadi misalnya soal bagaimana menghargai perbedaan pilihan sesama warga negara misalnya, atau bagaimana menyikapi kemenangan dan kekalahan misalnya. Bagaimana peran peran lembaga survei di dalam pilkada misalnya. Nah, hal yang itu harus lebih dijelaskan kepada masyarakat gitu ya. Nah, itu sosialisasi di tengah pandemi kita harus memaksimalkan medium-medium digital dan elektronik itu gitu. Itu murah, tidak berbayar mahal, hanya kita butuh kreativitas saja. Butuh kreativitas. Teman-teman kan di era narsisme sekarang kan juga gitu toh. Mau buka puasa, kolaknya difoto, wah berbukalah dengan yang manis-manis, kan gitu toh. Nah, itu kan kreativitas gitu. Nah, kreativitas itu kita arahkan kepada isu-isu kepemiluan, isu-isu demokrasi gitu aja sebenarnya gitu. Enggak sulit gitu. Ya. Yang berikutnya tadi sama putra daerah atau tidak gitu ya, itu seharusnya sudah tidak menjadi isu gitu, sudah tidak menjadi isu yang terpilih putra daerah atau tidak. Ya kembali lagi soal ini bukan menjadi kepala daerah itu bukan memilih kepala adat gitu. Memilih kepala daerah itu bukan memilih kepala adat yang memang dia harus punya darah dari suku tertentu misalnya, atau marga tertentu misalnya. Enggak. Kepala daerah itu ya sesuatu yang sifatnya profesional saja. Mana yang lebih baik gitu ya. Nah, itu yang harus dipilih gitu ya. Jadi itu yang harus terus kita dorong ke masyarakat kita. Kalau mengedepankan isu kedaerahan gitu, ya nanti kita tidak lagi bicara soal NKRI nanti jadinya gitu. Jadinya nanti kita akan menjadi kerajaan-kerajaan kecil gitu ya. Ya, berikutnya soal sosialisasi ke kalangan elit ya. Pasti orientasi kita kan memang mengarah kepada ini ya, mengarah kepada pemilih, mengarah kepada warga. Nah, soal elit ya yang dilakukan oleh KPU misalnya kemarin dalam pemilu 2019 atau pilkada misalnya kita mengatur agar mantan narapidana koruptor misalnya itu dilarang menjadi calon dalam pemilu atau dalam pilkada misalnya. Itu kan bagian dari kita berkampanye soal bahayanya calon-calon
legislatif maupun calon kepala daerah yang mantan koruptor misalnya. Itu kan bagian dari itu. Kita mendidik warga negara, jangan pilih yang ini, kira-kira kan begitu sebenarnya gitu. Dan itu pesannya kan cukup keras bagi partai-partai politik gitu. Harusnya jangan dong mencalonkan calon-calon yang memang punya track record, dia sudah terbukti putusan pengadilan dia pernah melakukan penyelewengan, melakukan abuse of power, melakukan korupsi gitu. Ya itu kan bagian dari sosialisasi kepada elit. Gitu. Soal teknis rekapitulasi tentu masih terus masih digodok terus. Kita masih jauh menghadapi pemilu 2024, tetapi yang dilakukan KPU saat ini itu masih mematangkan konsep gitu ya. Bagaimana kita menyelenggarakan pemilu 2024 dengan beban yang lebih berat dibanding 2019 yang lalu, tetapi lebih efisien gitu ya, lebih efisien termasuk di dalam proses rekapitulasinya, penghitungan dan rekapitulasinya gitu ya, sehingga tadi pertanyaan soal korban itu bisa kita minimalisir. Kita harus belajar banyak dari penyelenggaraan pemilu 2019 dan itu harus dan kita tahu masalahnya adalah beban yang terlalu berat gitu. Karena tadi itu proses pemungutan penghitungan suara itu bisa lewat hari dan itu betul-betul menguras bukan hanya fisik tetapi juga aspek psikisnya gitu. Nah, itu dari pelajaran itulah kita sedang mematangkan konsep-konsep kita agar penyelenggaraan pemilu 2024 itu bisa kita sederhanakan di aspek-aspek tertentu gitu. Sehingga petugas kita itu tidak mengalami kelelahan yang berlebihan. Sehingga dari situlah kita berupaya untuk mengurangi korban-korban yang harusnya memang tidak sampai ke sana. Salah satunya misalnya dengan membatasi usia. Kemarin di 2020 kan kita melakukan pembatasan usia maksimal. Di 2019 kan tidak ada, karena memang undang-undang tidak ada, tetapi KPU berinisiatif, beristihad untuk membatasi usia maksimal. Karena kalau menurut studi terkait dengan pandemi ini kan usia tertentu itu kan lebih rentan terdampak pandemi, terdampak wabah COVID dan mempunyai risiko lebih tinggi misalnya. Nah, itu kan kita kemarin membuat pengaturan soal batasan usia. Nah, itu kan ada kemungkinan kita menerapkan itu juga di pemilu 2024 lagi. Termasuk soal bagaimana mekanisme rekapitulasi yang lebih efisien itu sedang kita matangkan. Mudah-mudahan kita sudah tahu tantangan pemilu 2024 seperti apa dan kita masih punya waktu untuk merumuskan konsep-konsep sehingga konsekuensi negatif, dampak-dampak negatif yang kita alami pada pemilu atau pilkada-pilkada yang lalu bisa kita minimalisir. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya senang sekali pada pagi hari sampai siang ini berdiskusi dengan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memantik nanti sesi-sesi pemaparan materi dari narasumber yang lain di forum Sekolah Demokrasi yang diinisiasi oleh teman-teman KPU Kota Sukabumi. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Nasrul minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya. Saya izin pamit. Terima kasih Pak Pram. Ya, terima kasih Pak Pram. Terima kasih kepada Pak Pram yang sudah menjelaskan materi ini dengan gamblang. Ya. Baik, untuk itu materi sudah tersampaikan dengan baik. Pak Rifki hatur nuhun. Baik, untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Cincin berlian untuk kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ketua.